Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Kausar dengan NIM 2200693. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku dari Ekonomi Kelembagaan dari Ahmad Erani Yustika, yaitu bab 4 tentang teori ekonomi dan biaya transaksi. Di sini saya akan masuk pada definisi dan makna biaya transaksi. Teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Konsep tentang biaya transaksi sangatlah berguna untuk mengenali bentuk dan struktur sebuah pertukaran transaksi. Biaya produksi adalah bahwa aktivitas ini menciptakan manfaat pada masa sekarang dan mendatang. Faktor-faktor produksi ke dalam output di antara input untuk proses produksi. Ahli ekonomi memasukkan faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan kategori yang lebih sulit dipahami yang disebut kewirausahaan. Transaksi adalah menurut Williamson. Biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran atau exchange. Literatur ekonomi memberikan definisi yang beragam tentang biaya transaksi. Sebagian besar penulis menggantungkan pada definisi-definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis dan atau yang relevan dengan kasus. Terus empirisnya. Oleh karena itu, apa yang pada awalnya diidentifikasi oleh Coase sebagai biaya mengorganisasi transaksi telah diuji dan konsep ulang untuk merefleksikan ongkos yang terjadi dalam situasi yang spesifik. Misalnya, Coase menggunakan biaya transaksi untuk mengonseptualisasikan kembali masalah eksternalitas dan juga termasuk aspek koordinasi interaksi manusia dalam kurung coordinating human interaction. Di luar persoalan keragaman, beberapa definisi yang diberikan juga sangat umum sehingga menyulitkan untuk mengaplikasikan dalam kasus-kasus empiris. Ringkasnya, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran. Sedangkan menurut Mburu, biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan 3 kategori yang lebih luas, yaitu biaya pencarian dan informasi, biaya negosiasi, dan biaya pengawasan. Secara spesifik, biaya transaksi pasar bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai: yang pertama ada biaya menyiapkan kontrak. Secara sempit bisa diartikan sebagai biaya pencarian, searching, dan informasi. Yang kedua ada biaya mengeksekusi kontrak, conclude contract, itu biaya negosiasi dan pengambilan keputusan. Ketiga ada biaya pengawasan, monitoring, dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Biaya transaksi manajerial meliputi biaya penyusutan, setting up, pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction cost. Biaya menjalankan organisasi yang kemudian bisa dipilah dalam 2 subkategori. Yang pertama ada biaya informasi, yang kedua ada biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik, barang, dan jasa yang definisinya terpisah. Terakhir ada biaya transaksi politik, political transaction cost, berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan aspek politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif, dan bisa dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi yang pertama ada biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik. Williamson menyatakan perbedaan yang mendasar antara biaya proses produksi juga biasa disebut biaya transformasi cost dan biaya transaksi. Dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, memandang biaya transaksi sebagai ongkos yang untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer
hak-hak kepemilikan dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Dan kata lain, biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau lebih umum hak-hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak kepemilikan, maka biaya transaksi sebagai institutional arrangement. Oleh karena itu, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan. Secara ekonomi, biaya transaksi mengidentifikasi 3 biaya yang sangat penting dalam pertukaran: biaya yang diputuskan dan biaya perencanaan untuk menyelesaikan bagaimana persoalan berkenaan dengan rencana yang dibuat. Ketiga, biaya pembuatan rencana yang hakim yang dalam implementasinya bisa ditegakkan oleh pihak ketiga seperti pengadilan hakim apabila terjadi perselisihan dan di sudut pandang yang lain. Biaya transaksi tersebut dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak ex ante dan setelah kontrak ex post. Biaya transaksi ex ante adalah biaya membuat draft negosiasi dan mengamankan kesepakatan, sedangkan biaya transaksi ex post meliputi: yang pertama adalah biaya kegagalan adaptasi, yang kedua ada biaya negosiasi atau tawar-menawar, yang ketiga ada biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan, yang keempat ada biaya pengingkatan agar komitmen yang telah dilakukan bisa dijamin. Masuk pada rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. 2. Asumsi perilaku, di mana analisis biaya transaksi beroperasi dan dapat diasumsikan ini sebagai studi tentang organisasi ekonomi, maka tidak terarah adalah rasionalitas terbatas. Secara umum termanifestasikan dalam wujud menghindari kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk-bentuk perilaku strategis lain. Untuk menjelaskan pilihan sistem kontrak dan di struktur perusahaan, merujuk pada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan dan mencari kembali dan memproses informasi tanpa kesalahan. Konsep bounded rationally ini didasari pada 2 prinsip. Yang pertama adalah individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu memiliki batas-batas kemampuan untuk memproses menggunakan informasi yang tersedia. Kapasitas komputasi perhitungan yang terbatas ini eksis karena kesulitan dalam memahami dan memanipulasi data yang terlibat dalam suatu situasi. Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Namun, laba yang didapat dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif, misalnya lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda, tidak dianggap sebagai sikap oportunistis. Menurut Williamson, selalu akan terjadi trade-off antara biaya koordinasi dan hierarki dalam organisasi, antara biaya transaksi dan pembuatan kontrak di pasar. Trade-off tersebut tergantung pada besarnya biaya transaksi. Untuk memudahkan atau menyulitkan pembuatan kontrak tersebut, untuk bentuk kontrak biasanya ditentukan oleh tingkat dan sifat biaya transaksi yang eksistensinya dipengaruhi oleh keberadaan informasi yang tidak sempurna. Dengan cara pandang ini, inti dari ekonomi biaya transaksi tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi. Dalam posisi ini, ekonomi biaya transaksi berusaha untuk memahami permainan antara tiga faktor kelembagaan dengan pertukaran pasar dan non pasar di bawah asumsi pertukaran tersebut pada akhirnya akan menentukan seberapa besar tingkat biaya transaksi yang ditimbulkan. Lebih dalam lagi, North menolak asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, ia melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi, yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dalam property rights.
dan menegakkan kesepakatan. Oleh karena itu, agar pertukaran atau perangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam 3 wilayah yang tergolong kegiatan kontrak. Dan mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran transaksi terjadi. Dalam hal ini mencakup penting dalam perspektif ekonomi kelembagaan, tetapi memiliki atribut yang bervariasi. Dalam kasus pemasaran sektor kualitas produk yang dipertukarkan, seringkali kegiatan pertukaran gagal dieksekusi karena masing-masing pihak tidak memiliki informasi yang lengkap tentang atribut barang dan jasa tersebut. Melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah diperlukan, dan yang terakhir adalah meregulasi dan menegakkan kesepakatan. Dengan begitu, faktor yang paling penting yang mempengaruhi besaran biaya transaksi adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Ahli-ahli kelembagaan percaya bahwa pada perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan akan memiliki dampak terhadap pencapaian ekonomi, di mana Alken dan Dempsey menggunakan undang-undang Enclosure di Inggris sebagai salah satu contoh bagi aliran kelembagaan baru. Begitu pula teori-teori tindakan kolektif, pemapanan, dan penegakan hak-hak kepemilikan swasta adalah sangat vital dalam pembentukan biaya transaksi dan untuk menjamin keamanan yang dibutuhkan bagi investasi jangka panjang. Tidak adanya jaminan hak kepemilikan atau akan membuat penegakan hak kepemilikan dengan biaya rendah bisa menjadi penyebab utama dari keterbelakangan suatu negara. Oleh karena itu, bagaimana biaya transaksi dapat ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan dengan pemahaman ini menjadi sangat wajar apabila mazhab ekonomi kelembagaan baru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap masalah hak kepemilikan atau property rights. Masuk pada biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. North berargumentasi bahwa dalam komunitas perdesaan di negara sedang berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan di dalam komunitas keluarga, tetangga, sehingga informasi tentang aktivitas-aktivitas dalam komunitas individu tersebut secara luas dan bebas. Sementara itu, struktur sosial, orang tua, dan figur kepemimpinan yang lain yang dihormati memberikan mekanisme yang sangat penting bagi penegakan kesepakatan dalam memberikan resolusi apabila ada konflik di antara anggota komunitas. Tapi agar kegiatan ekonomi tetap terus berlanjut dan dalam jangkauan yang lebih luas, masyarakat harus berdagang, bertransaksi dengan orang lain di luar komunitas desanya. Pada jarak yang semakin panjang, semakin kompleks dan impersonal, jaringan perdagangan kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Selanjutnya, jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks. Ini akan tercapai bila dasar pembangunan kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan, yakni melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan. Di samping itu, besaran biaya transaksi juga bisa jadi karena adanya penyimpangan dalam wujud penyimpangan data atas lemahnya jaminan hak kepemilikan. Yang pertama adalah penyimpangan pengukuran atau tugas kompleks. Yang ketiga adalah penyimpangan interpersonal. Empat, ada penyimpangan yang muncul karena kelemahan yang dalam kebijakan kelembagaan. Kelima, ada kelemahan integritas. Jadi sekali lagi, akar dari seluruh masalah ini adalah informasi yang kurang sempurna. Kontraktor berusaha untuk membuat keputusan rasional, yaitu keputusan berdasarkan informasi, tapi dibatasi oleh adanya kesenjangan informasi yang terjadi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memproses sejumlah informasi yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, biaya kontrak yang telah diidentifikasi oleh North ditambahkan oleh Williamson dengan biaya adaptasi. Biaya adaptasi ini meliputi biaya yang ditemukan ketika kontrak yang sudah terjadi mengalami perpindahan ke situasi suboptimal di bawah kondisi yang diharapkan.
biaya negosiasi untuk mendapatkan skema kontrak yang lebih baik dari pihak lain, biaya arbitrasi atau pergi ke pengadilan apabila terjadi sengketa atau perselisihan. 3. Level skema di mana ekonomi biaya transaksi dapat bekerja bisa dilihat pada bagian seperti yang dilakukan kelembagaan tata kelola institution of governance. Kontrak 5. Intra perusahaan, korporasi, birokrasi, non-profit, dan sebagainya dibatasi oleh lingkungan kelembagaan dari sisi atas dan individu dari bawah. Efek primer dari skema ini tunjukkan melalui tanda-tanda panah dapat lingkungan kelembagaan international environment. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kelembagaan atau jika membuat perbandingan internasional, perbedaan antara lingkungan kelembagaan diperlakukan sebagai parameter perubahan, yakni perubahan atau perbedaan yang menggeser biaya perbandingan, pasar, market, hybrid, dan hierarki. Implikasi kedua terjadi dari asumsi perilaku dari ekonomi biaya transaksi tersebut tidak lain adalah rasionalitas terbatas. Analisasi teoritis dan atau relevan dengan kasus. Terus empirisnya. Oleh karena itu, apa yang pada awalnya diidentifikasi oleh Coase sebagai biaya mengorganisasi transaksi telah diuji dan konsep ulang untuk merefleksikan ongkos yang terjadi dalam situasi yang spesifik. Misalnya, Coase menggunakan biaya transaksi untuk mengonseptualisasikan kembali masalah eksternalitas dan juga termasuk aspek koordinasi interaksi manusia dalam kurung coordinating human interaction di luar persoalan keragaman. Beberapa definisi yang diberikan juga sangat umum sehingga menyulitkan untuk mengaplikasikan dalam kasus-kasus empiris. Ringkasnya, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran. Sedangkan menurut Mburu, biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan 3 kategori yang lebih luas, yaitu biaya pencarian dan informasi, biaya negosiasi, dan biaya pengawasan. Secara spesifik, biaya transaksi pasar bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai: yang pertama ada biaya menyiapkan kontrak, secara sempit bisa diartikan sebagai biaya pencarian, searching, dan informasi. Yang kedua ada biaya mengeksekusi kontrak, conclude contract, itu biaya negosiasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada biaya pengawasan, monitoring, dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Biaya transaksi manajerial meliputi biaya penyusutan, setting up, pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction cost. Biaya menjalankan organisasi yang kemudian bisa dipilah dalam 2 subkategori. Yang pertama ada biaya informasi, yang kedua ada biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik, barang, dan jasa yang definisinya terpisah. Terakhir ada biaya transaksi politik, political transaction cost, berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan aspek politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif, dan bisa dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi yang pertama ada biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik. Williamson menyatakan perbedaan yang mendasar antara biaya proses produksi juga biasa disebut biaya transformasi cost dan biaya transaksi. Dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, memandang biaya transaksi sebagai ongkos yang untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak-hak kepemilikan dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Dan kata lain, biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau lebih umum hak-hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak kepemilikan, maka biaya transaksi sebagai institutional arrangement. Karena itu, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan.
Secara ekonomi biaya transaksi mengidentifikasi tiga biaya yang sangat penting dalam pertukaran: biaya yang diputuskan dan biaya perencanaan untuk menyelesaikan bagaimana persoalan berkenaan dengan rencana yang dibuat. Ketiga, biaya pembuatan rencana yang hakim yang dalam implementasinya bisa ditegakkan oleh pihak ketiga seperti pengadilan hakim apabila terjadi perselisihan dan di sudut pandang yang lain. Biaya transaksi tersebut dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak ex ante dan setelah kontrak ex post. Biaya transaksi ex ante adalah biaya membuat draft negosiasi dan mengamankan kesepakatan, sedangkan biaya transaksi ex post meliputi: yang pertama adalah biaya kegagalan adaptasi, yang kedua ada biaya negosiasi atau tawar-menawar, yang ketiga ada biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan, yang keempat ada biaya pengingkatan agar komitmen yang telah dilakukan bisa dijamin. Masuk pada rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Dua, asumsi perilaku di mana analisis biaya transaksi beroperasi dan dapat diasumsikan ini sebagai studi tentang organisasi ekonomi bakal tidak terarah adalah rasionalitas terbatas. Secara umum termanifestasikan dalam wujud menghindari kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk-bentuk perilaku strategis lain. Untuk menjelaskan pilihan sistem kontrak dan struktur perusahaan, merujuk pada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan dan mencari kembali dan memproses informasi tanpa kesalahan. Konsep bounded rationally ini didasari pada dua prinsip. Yang pertama adalah individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu memiliki batas-batas kemampuan untuk memproses menggunakan informasi yang tersedia. Kapasitas komputasi perhitungan yang terbatas ini eksis karena kesulitan dalam memahami dan memanipulasi data yang terlibat dalam suatu situasi. Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Namun, laba yang didapat dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif, misalnya lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda, tidak dianggap sebagai sikap oportunistis. Menurut Williamson, selalu akan terjadi trade-off antara biaya koordinasi dan hierarki dalam organisasi, antara biaya transaksi dan pembuatan kontrak di pasar. Trade-off tersebut tergantung pada besarnya biaya transaksi. Untuk memudahkan atau menyulitkan pembuatan kontrak tersebut, untuk bentuk kontrak biasanya ditentukan oleh tingkat dan sifat biaya transaksi yang eksistensinya dipengaruhi oleh keberadaan informasi yang tidak sempurna. Dengan cara pandang ini, inti dari ekonomi biaya transaksi tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi. Dalam posisi ini, ekonomi biaya transaksi berusaha untuk memahami permainan antara tiga faktor kelembagaan dengan pertukaran pasar dan non pasar di bawah asumsi pertukaran tersebut pada akhirnya akan menentukan seberapa besar tingkat biaya transaksi yang ditimbulkan. Lebih dalam lagi, North menolak asumsi adanya informasi sempurna tentang pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, ia melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi, yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dalam property rights. Dan menegakkan kesepakatan. Oleh karena itu, agar pertukaran atau perangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam tiga wilayah yang tergolong kegiatan kontrak. Nah, dan mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran transaksi terjadi. Dalam hal ini mencakup penting
dalam perspektif ekonomi kelembagaan, tetapi memiliki atribut yang bervariasi. Dalam kasus pemasaran sektor kualitas produk yang dipertukarkan, seringkali kegiatan pertukaran gagal dieksekusi karena masing-masing pihak tidak memiliki informasi yang lengkap tentang atribut barang dan jasa tersebut. Melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah diperlukan, dan yang terakhir adalah meregulasi dan menegakkan kesepakatan. Dengan begitu, faktor yang paling penting yang mempengaruhi besaran biaya transaksi adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Ahli-ahli kelembagaan percaya bahwa pada perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan akan memiliki dampak terhadap pencapaian ekonomi, di mana Alken dan Dempsey menggunakan Undang-Undang Enclosure di Inggris sebagai salah satu contoh bagi aliran kelembagaan baru. Begitu pula teori-teori tindakan kolektif, pemapanan, dan penegakan hak-hak kepemilikan swasta adalah sangat vital dalam pembentukan biaya transaksi untuk menjamin keamanan yang dibutuhkan bagi investasi jangka panjang. Tidak adanya jaminan hak kepemilikan atau akan membuat penegakan hak kepemilikan dengan biaya rendah bisa menjadi penyebab utama dari keterbelakangan suatu negara. Oleh karena itu, bagaimana biaya transaksi dapat ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan dengan pemahaman ini menjadi sangat wajar apabila mazhab ekonomi kelembagaan baru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap masalah hak kepemilikan atau property rights. Masuk pada biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. North berargumentasi bahwa dalam komunitas perdesaan di negara sedang berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan di dalam komunitas keluarga, tetangga, sehingga informasi tentang aktivitas-aktivitas dalam komunitas individu tersebut secara luas dan bebas. Sementara itu, struktur sosial, orang tua, dan figur kepemimpinan yang lain yang dihormati memberikan mekanisme yang sangat penting bagi penegakan kesepakatan dalam memberikan resolusi apabila ada konflik di antara anggota komunitas, tapi agar kegiatan ekonomi tetap terus berlanjut. Masuk kepada biaya transaksi dan makna dapat juga diartikan untuk memasukkan 3 kategori yang lebih luas, yaitu biaya pencarian dan informasi. Yang kedua ada biaya negosiasi bargaining, meliputi keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan biaya pengawasan dan pemenuhi pelaksanaan kebutuhan. 3 jenis biaya transaksi bisa diartikan sebagai biaya transaksi tetap, yang spesifik, biaya transaksi variabel, yang lebih biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Perbedaan antara biaya proses produksi juga biasa disebut biaya transformasi dan kurung transformasi cost, biaya transaksi. North dan Walsh memandang transaksi ini sebagai ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan. Biaya transaksi adalah biaya yang dapat ada tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan untuk memindahkan transfer secara fisik input tersebut. Rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan kemampuan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi, namun laba yang didapat dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif, biaya misalnya lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda, tidak dianggap sebagai sikap oportunitis. Agar pertukaran atau perdagangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam 3 wilayah yang tergolong kegiatan kontrak, mengukur atribut yang bisa sehingga proses pertukaran transaksi terjadi. Yang kedua, melindungi hak-hak dan jasa yang telah dipertukarkan. Yang ketiga adalah meregulasi dan menegakkan kesepakatan. Biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Besaran biaya transaksi bisa jadi karena adanya penyimpangan dan dari wujud. Pertama, ada penyimpangan atas lemahnya kejaminan hak kepemilikan, penyimpangan pengukuran atau tugas. Yang ketiga, penyimpangan interpersonal, dan yang keempat ada penyimpangan yang muncul karena kelelahan
dalam kebijakan kelembagaan. Determinan dari dan variabel biaya transaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya bisa dikelompokkan dalam 3 hal berikut. Yang pertama ada what, the identify of bundle of racks, and who, to identify of agents involved in the exchange, how, to institution, technical and social governing the exchange, and how to organize the exchange. Sebagai penjelasan yang dimaksud dengan biaya opportunities adalah perbedaan antara kinerja aktual dan kinerja aktivasi yang diharapkan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sedangkan biaya eksekusi adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat. Yang sebetulnya hal ini merefleksikan 2 hal penting: kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Sementara itu dampak harga adalah biaya untuk menangkap pergerakan harga aset yang merupakan hasil dari perdagangan ditambah selisih harga pasar. Terakhir, biaya waktu pasar dan market timing cost merujuk kepada pergerakan harga aset yang pada saat dilakukan transaksi yang misalnya dapat diletakkan kepada pelaku pasar yang lain. Baik, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.